Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English lover, welcome to Mr. Trihar channel. In this video, we are going to learn about degree of comparison. Kita akan mempelajari tentang degree of comparison. Kita akan pelajari tentang the definition, the degree, and the sentence patterns. Pengertian, tingkatan, dan pola kalimatnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian apa degree comparison itu. Degree of comparison. Comparison berasal dari kata compare yang artinya membandingkan. Jadi, degree of comparison kita gunakan untuk membandingkan things or person, benda atau manusia. Apa yang dibandingkan? Sifatnya. Jadi kita akan menggunakan kata sifat atau adjektif sebagai pembandingnya. Kita lihat contoh yang pertama. Di situ ada gambar notebook dan smartphone. Apa yang bisa kita bandingkan antara notebook dan smartphone? Ya, paling mudah harganya. Karena kita akan membandingkan harga, maka kita akan menggunakan kata sifat murah dan mahal. Murah, bahasa Inggrisnya cheap, sedangkan mahal, expensive. Notebook lebih mahal dari smartphone. Atau smartphone lebih murah daripada notebook. Contoh yang kedua, kita akan membandingkan antara mobil dengan motor. Ya, betul, kita bisa membandingkan kecepatannya. Maka kata sifat yang kita pakai adalah cepat atau dalam bahasa Inggris fast, lambat atau slow. Mana yang lebih cepat? Ya, mobil lebih cepat dibandingkan motor. Atau motor lebih lambat jika dibandingkan dengan mobil. Sekarang kita masuk ke tingkatan dari perbandingan atau degrees of comparison. There are 3 degrees of a comparison. Ada 3 tingkatan dari perbandingan. Tingkatan yang pertama yaitu positif. Jika bendanya memiliki sifat yang sama. Kemudian tingkatan yang kedua, komparatif, jika bendanya lebih. Yang ketiga, superlatif, jika ada satu benda yang memiliki sifat yang paling di antara yang lain. Kita mulai dari positif degree. Positif degree kita gunakan ketika kita membandingkan dua benda yang memiliki kualitas atau sifat yang sama. Maka di adjektif atau sifat pembandingnya kita tambahkan s di depan dan di belakang. Contohnya, sama tinggi. Tinggi dalam bahasa Inggris tall. Sama tinggi, maka kita bisa menambahkan S di depan dan di belakang. Maka akan menjadi as tall as. Sama besar. Besar big. Sama besar as big as. Mahal expensive. Maka sama mahal as expensive as. Terang, bahasa Inggrisnya bright. Sama terang as bright as. Contoh kalimatnya. Dalam gambar bisa kita lihat ada dua orang siswa. Siswa yang pertama atau yang laki-laki bernama Tono, kemudian siswa yang perempuan bernama Tania. Mari kita bandingkan tingginya. Ya, sama. Tinggi Tono dan Tania sama. Maka kalimatnya akan menjadi Tono
is as tall as Tania. Kemudian perbandingan yang kedua, kita akan membandingkan buah semangka atau watermelon dan buah apel. Apakah mereka sama besar? No, tidak. Maka kita bisa membuatnya dalam kalimat negatif. The apple is not as big as the watermelon. Apel tidak sama besar dengan watermelon. Bagaimana? Sudah bisa membandingkan dua benda yang sama? Oke, kita melangkah ke perbandingan berikutnya. Ya, kita masuk ke comparative degree. Comparative degree kita gunakan untuk membandingkan dua benda yang memiliki kualitas atau sifat yang berbeda. Di mana benda yang satu mempunyai sifat yang lebih daripada benda kedua. Pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Noun one atau benda pertama plus to be, bisa is, am, atau are, plus comparative adjective, kata sifat yang sudah dimodifikasi menjadi pembanding, kemudian then daripada noun two atau benda kedua. Bagaimana cara membuat comparative adjective atau kata sifat pembanding? Apabila kata sifat tersebut terdiri dari satu suku kata, maka pada umumnya kata sifat tersebut tinggal ditambah er di belakangnya. Contoh, long, panjang, lebih panjang, maka akan menjadi longer. Big, besar, lebih besar, bigger. Short, pendek, lebih pendek, shorter. Kemudian berikutnya, apabila adjektif atau kata sifat tersebut memiliki dua suku kata atau lebih, maka kita menambahkan more di depan kata sifat tersebut. Expensive, dia memiliki 3 suku kata. Maka lebih mahal itu menjadi more expensive. Beautiful, cantik, lebih cantik, more beautiful. Diligent, pandai, lebih pandai, more diligent. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Kita akan membandingkan kembali antara watermelon atau semangka dengan apple atau apel. Mana yang lebih kecil? Iya, betul, apple lebih kecil dibandingkan semangka. Maka kalimatnya akan menjadi the apple is smaller than the watermelon. Apple adalah benda pertama, is adalah to be karena apple-nya jumlahnya 1. Smaller adalah adjective comparative atau comparative adjective yang artinya lebih kecil than the watermelon, daripada semangka, sebagai benda kedua. Oke, sekarang kita bandingkan antara iced tea dengan mango juice. Iced tea is 3,000 rupiah, but mango juice price is 8,000 rupiah. Harga es teh 3.000, sedangkan harga jus mangga 8.000. Mana yang lebih mahal? Oke, tentu saja jus mangga. Maka kalimatnya akan menjadi mango juice is more expensive than iced tea. Kita masuk tingkatan yang ketiga atau superlative degree. Superlative degree hampir sama dengan comparative degree, yaitu membandingkan benda atau manusia atau orang
yang memiliki kualitas atau sifat yang berbeda. Namun, superlatif degree digunakan untuk membandingkan tiga benda atau lebih. Maka kita akan mencari satu benda yang memiliki sifat yang paling. Pattern kalimatnya hampir sama. Noun, bendanya to be, is, am, are, kemudian superlatif adjektif plus complement. Mari kita lihat superlatif adjektifnya. Ya, hampir sama dengan comparative adjektif. Satu suku kata untuk superlatif adjektif ditambahkan dengan esg di belakangnya. Long, panjang. Paling panjang, the longest. Big, besar. Paling besar, the biggest. Short, pendek. Paling pendek, the shortest. Kemudian untuk adjektif yang memiliki dua suku kata atau lebih, kita akan menambahkan the most di depannya. Maka paling mahal menjadi the most expensive, paling cantik jadi the most beautiful, paling pandai menjadi the most diligent. Oh ya, tapi kalian perlu ingat, ini aturan umumnya. Untuk aturan khususnya atau cara untuk membentuk comparative atau superlatif adjektif akan kita bahas lebih lanjut di video part yang kedua. Oke, mari kita lihat contoh kalimatnya. In the zoo, there are 3 animals. Dalam sebuah kebun binatang, ada 3 binatang yang akan kita bandingkan. Yang pertama, elephants. Yang kedua, monkey. Yang ketiga, horse. Which one is the biggest? Mana yang paling besar? Ya, the elephant is the biggest animal in the zoo. Gajah adalah binatang yang paling besar di kebun binatang ini. The next example, kita akan lihat harga makanan di sebuah restoran. Yang pertama, yaitu bakso atau meatball. Harganya 15.000, 15,000. Kemudian yang kedua, mie ayam atau chicken noodle. Harganya 12,000 atau 12.000. Kemudian makanan yang ketiga adalah bubur ayam. Di sini harganya 8.000 atau 8,000. Mana yang paling mahal? Iya, betul. Bakso atau meatball. Maka kita bisa mengatakan dalam bahasa Inggris, the meatball is the most expensive food in this restaurant. Bakso adalah makanan yang paling mahal di restoran ini. Oke, do you understand? Gimana? Sudah paham? Kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, pencet tombol subscribe. Dan jika kalian suka videonya, pencet tombol like. Kemudian kalian bisa komen di bawah. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.